Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Assalamualaikum semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, selanjutnya tahapan penanganan kasus pidana umum dan tindak pidana korupsi. Yang pertama, tersangka didampingi advokat atau kuasa hukum sampai kasus itu selesai atau kasus itu mendapatkan kepastian hukum. Lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepolisian ini melakukan penyelidikan sampai dengan mendapatkan data-data yang valid untuk bisa diajukan ke kejaksaan. Selanjutnya pihak kejaksaan nanti membuat penuntutan untuk diajukan ke kehakiman. Nah, kemudian di lembaga kehakiman, hakim mengetuai untuk mengadili satu perkara tersebut sampai dengan ada keputusan hukum yang tepat. Untuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ini penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu bisa dilakukan intern di dalam KPK. Jadi KPK ini memiliki tugas penyidik, istilahnya namanya penyidik KPK, dan seterusnya sampai dengan persidangan pun di dalam lembaga KPK itu sendiri. Selanjutnya penanganan kasus pidana yang tadi disampaikan dalam bentuk bagan. Yang pertama penjelasannya tentang penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana termasuk untuk menemukan tersangka. Berikutnya penuntutan. Penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, ranah kewenangan pun beralih dari institusi kepolisian ke institusi kejaksaan. Yang keempat, pemeriksaan di pengadilan atau proses mengadili, yaitu serangkaian kegiatan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Nah, selanjutnya, lembaga-lembaga penegak hukum Republik Indonesia ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ada Polri, ada Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan KPK. Seperti itu. Mari kita lihat penjelasan secara ringkas terkait masing-masing dari lembaga penegak hukum Republik Indonesia. Yang pertama, Polri. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 adalah bahwa lembaga negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri. Gitu ya. Definisi polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya, kewenangan Polri. Kewenangan Polri ini ada banyak. Yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi atau tersangka. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan jika memang dipandang perlu. Nah, kemudian masih kewenangan Polri. Yang kesembilan adalah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ya, tadi sudah disampaikan penuntut umum itu adalah jaksa, seperti itu ya. Yang ke-10, mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Ini kalau disinyalir akan melarikan diri ke luar negeri, seperti itu ya. Yang ke-11, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum. Yang ke-12, mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dengan syarat. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat penyelidikan dan penyidikan Polri. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, tentu saja begitu. Lalu yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Lalu harus patut masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya. Dan yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang kelima adalah harus menghormati HAM. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lembaga kejaksaan. Bahwa Kejaksaan RI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Definisi kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan penuntutan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
ya, makanya ada istilah jaksa penuntut umum gitu ya, karena perannya adalah sebagai penuntut gitu, menuntut sedangkan di pengadilan. Selanjutnya, peran kejaksaan ini adalah menegakkan supremasi hukum, pelindungan kepentingan umum, penegakan HAM, pemberantasan KKN, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Kemudian yang berikutnya, tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Bahwa yang kedua adalah melaksanakan putusan hakim dan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang berikutnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Lalu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, kemudian melengkapi berkas perkara, dan karena itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian, tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atau atas nama pemerintah atau negara. Nah, kemudian tugas dan kewenangan Kejaksaan RI di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, lalu pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Nah, yang berikutnya adalah hakim. Hakim ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan berdasarkan undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung atau disingkat MA dan badan peradilan yang berada di bawah MA, yang meliputi peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, PT UN, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Hakim diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan hakim agung. Lalu hakim yang berada pada badan peradilan di bawah MA seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, PT UN, dan hakim pada pengadilan khusus yang ada dalam lingkungan peradilan tersebut. Lalu yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Kemudian yang berikutnya adalah advokat. Advokat ini ada istilah juga yang lain, yaitu ada penasihat hukum, ada lawyer gitu ya, ada pengacara gitu. Dia adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas khusus advokat adalah membuat dan mengajukan jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. Tugas lain dari advokat atau pengacara adalah membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi harus selalu on the track seperti itu. Oke. Lalu hak advokat nih. Yang pertama adalah bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan. Bebas menjalankan tugasnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi yang dimaksud bebas di sini tetap bebas dalam kode etik profesi serta tidak melanggar peraturan perundangan gitu ya. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah tidak bisa dituntut balik secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Berikutnya, masih hak advokat adalah berhak memberikan informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah atau lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan kliennya. Lalu, berikutnya berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan, pemeriksaan, perlindungan terhadap penyadapan, dan komunikasi elektronik advokat, serta tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Kemudian berikutnya adalah kewajiban advokat. Nah, kewajiban advokat ini adalah yang pertama, dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, latar belakang sosial, budaya, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, wajib merahasiakan segala yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali berdasarkan undang-undang. Maksudnya merahasiakan ini informasi yang diperoleh dari kliennya. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan paketnya. Lalu
kewajiban advokat adalah dilarang meminta jawaban lain yang meminta pengabdian yang merugikan profesi advokat atau yang mengurangi kebebasannya dalam tugas advokatnya. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara maka tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Oke, nah berikutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tujuan KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Kemudian ada beberapa tugas KPK. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang. Lalu yang kedua, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat, supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, wewenang KPK. Wewenang KPK terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengan benar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Serta yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan korupsi. Pedoman KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah, jadi ada beberapa hal ini yang harus diperhatikan oleh KPK, yaitu yang pertama, kepastian hukum. Ini asas yang mengutamakan landasan hukum, undang-undang, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, keterbukaan, yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas. Ini asas akuntabilitas ya. Yakni setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai undang-undang. Yang keempat, kepentingan umum. Yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Oke, baik. Sampai di sini pembelajaran tentang peran lembaga penegak hukum. Mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.